peraturan nirsentuh untuk bisa melewati jalan tol, scan tangan. Ada apa? Apakah kita akan terlibat dengan hal-hal seperti ini? Jangan ya. Saya sampaikan jangan. Ambil jalur yang tidak ada jalan tol, itu aja cukup. Jangan karena kebutuhan duniawi maka kita pun terjebak. Hambaku menyakiti hatiku. Jadi siapa yang disebut sebagai hamba di sini? Kita semua adalah hamba. Mana sorgawi? Hambaku menyakiti hatiku. Jadi siapa yang disebut sebagai hamba di sini? Apakah hanya orang-orang ya yang Elohim percayakan untuk melayani? Ya. Bukan hanya mereka. Mereka juga disebut sebagai hamba Elohim, ya. Tetapi kita semua adalah hamba Elohim. Karena hamba itu adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melakukan firman Tuhan, yang mau memberi hidup sepenuhnya hanya di dalam Tuhan. Itulah hamba. Jadi hamba yang dikatakan di sini adalah kita umat ciptaannya, ya. Jadi di sini perlu kita mengkoreksi. Karena dikatakan di sini hambaku. Berarti kita ini mencakup keseluruhan. Bukan hanya oknum-oknum tertentu. Hamba di sini adalah umat manusia, ya. Yang telah Tuhan ciptakan. Yang telah Tuhan berikan kepercayaan untuk hidup seturut dengan firman-Nya, ya. Namun di sini Elohim berfirman, hambaku menyakiti hatiku. Dengan apakah manusia menyakiti hati Tuhan? Ya. Namun saya sampaikan di sini juga terlebih kepada orang-orang yang Elohim percayakan untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Ya, banyak sekali, sangat banyak hamba-hamba Elohim yang sangat menyakiti hatinya. Sangat banyak para hamba-hamba Elohim yang diberikan kepercayaan melukai hatinya. Seperti apa dan bagaimana kita melukai hati Tuhan, ya? Dengan kita memiliki pertobatan sambal, itu juga termasuk melukai hati Tuhan. Nah, seperti apa nih pertobatan sambal ini, ya? Saudara mungkin pernah mengalami di saat memakan makanan yang pedas, ya. Saat itu ada kontraksi yang sangat hebat di dalam perut, ya. Kadang ada kalanya, ya, penyakit asam lambung kumat, ya. Kadang ada meradang di tenggorokan atau berbagai macam. Saat itu terkadang saudara mengatakan, cukup, saya tidak akan makan sambal lagi. Dan hari itu benar-benar saudara komitmen untuk tidak memakan sambal. Saking apa? Saking sakitnya, ya. Namun seiring berjalannya waktu, penyakit itu pun hilang. Komitmen saudara pun tergoncangkan, ya. Sehingga ada makanan yang disajikan lagi, disambal. Kembali lagi saudara untuk memakannya, ya. Yang seperti ini nih, menyakiti hati Elohim, melukai hati Elohim, ya. Sebelum saya masuk ke topik khotbah, saya mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, ya. Dan ini dikatakan tadi pagi, ya. Saat saya berdoa bersekutu, biasanya kalau sudah seperti itu Tuhan tidak pernah tidak menghampiri, Dia selalu menghampiri, ya. Nah, di saat Elohim menghampiri, isi hatinya selalu dicurahkannya kepada setiap kita umat manusia. Jadi mari dengarkan ini, simak, perhatikan dan renungkan, ya. Ini kita sudah
akan memasuki zaman susah ya. Jadi jangan terbuai lagi dengan keadaan. Hari-hari ini sudah semakin jahat. Peraturan-peraturan yang dibuat pun sudah semakin parah ya. Tadi saya mendengar sebelum masuk sedikit informasi lagi ya. Bahkan melewati jalan tol sudah diberlakukan peraturan nirsentuh ya. Jadi untuk bisa melewati jalan tol scan tangan. Ada apa? Apakah kita akan terlibat dengan hal-hal seperti ini? Jangan ya. Saya sampaikan jangan. Ambil jalur yang tidak ada jalan tol, itu aja cukup. Ya. Jangan karena kebutuhan-kebutuhan duniawi ya, maka kita pun terjebak dengan rancangan-rancangan daripada mereka untuk menjatuhkan kita ya. Kalau sudah nirsentuh, jadi disentuh ya lewat. Bahkan dikatakan ya, kalau tidak menerima akan diberi sanksi. Ada apa? Peraturan apa ini? Tetapi semua ini akan terjadi sebagai penggenapan daripada apa yang tertulis ya. Saya juga tidak tahu sampai kapan saya bisa melayani saudara di live streaming ini ya. Karena ini juga jaringan internet ya sudah mulai ya dikerjain lah, saya katakan ya. Seperti yang dikatakan mereka-mereka yang berani dengan vokal ya, yang pada akhirnya di spam ya. Mereka juga mengajari kita sekarang bagaimana untuk berbicara di sosial media supaya pemberitaan itu bisa tetap ya. Jadi jangan ada perkataan-perkataan yang sampai mereka salah, mereka tangkap, kita di spam dan kita tidak bisa nanti untuk pelayanan ya. Ini jaringan-jaringan ada masalah nggak? Saudara sadari nggak? Ternyata bukan hanya di tempat ini yang ada masalah ya. Di seluruh penjuru Indonesia sudah banyak masalah. Karena apa? Ya. Ada satu ya, ada satelit, sesuatu yang canggih lah mungkin ya. Entah nanti di spam juga itu ya, perkataan itu ya. Saya katakanlah antena lah dulu ya. Siapa tahu pula nanti di spam lagi ya. Akan ada seperti pemancar yang telah ditaruhkan di seluruh bumi. Dan Indonesia sedang memasukinya ya. Dan orang yang telah menerapkannya telah datang memasuki Indonesia ya. Jadi sebenarnya kalau kita menyimak, ini tidak perkenalan lagi. Ini sudah dibuat dulu baru disampaikan. Pembodohan itu namanya. Karena sudah dibuat dulu ya. Kalau saudara memahami semua ini, memahami pekerjaan mereka, rancangan-rancangan mereka itu sudah dikerjakan dulu. Ibarat dikatakan manusia AI atau manusia robot ya, akan akan mereka sudah mereka buat itu ya. Hanya sebelum sempurna, bahkan sudah selesai ya, mereka sampaikan perlahan-lahan. Ya sebenarnya sudah selesai mereka buat ya. Jahat. Dunia ini sudah jahat ya. Kemarin saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini si jaringan ini Tuhan, sementara saya masih harus melayanimu. Dan Elohim berfirman ya, sampaikanlah terus kebenaran. Dan Tuhan membukakan yang baru ini, yang sudah masuk ini ke Indonesia ya. Hati-hati, ternyata itu tidak baik ya. Karena itu sebuah pemancar yang bahkan bisa merusak tubuh manusia. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi bagaimana Tuhan berfirman kepada saya ya, kalau yang dimasukkan ke dalam tubuh beberapa tahun silam, Tuhan katakan anakku itu tidak baik bagi bait suci ya. Sekarang Elohim membuka ya. Ternyata si pemancar itu, saya katakan itu tidak baik saudara ya. Orang mengatakan 5G katanya tidak baik, ini di atasnya.
kita tidak tahu apakah ini yang dikatakan 6G atau bagaimana. Ya. Radiasinya ini, ya. Dan apa tujuan itu ditaruhkan itu, ya. Dan di sini di hutan ini saya katakan, waktu di tempat pertama kami telah pernah melihat itu. Kami pikir tadinya bintang berjejer, ya, lurus. Dan jumlahnya banyak. Ternyata itu yang mereka buat. Makanya saya katakan, ya, itu bukan perkenalan lagi, sudah mereka buat dulu. Baru mereka sampaikan lagi. Dan ternyata itu efek sangat besar, ya. Makanya berdoa saudara ini, yang menerima ini berdoa. Karena radiasinya ternyata merusak sel-sel manusia. Hati-hati, ya. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi kalau sudah Elohim yang berfirman, ya, tidak akan pernah salah. Ya, sebagaimana Elohim berfirman akan suntikan itu dulu, ya. Sekarang Tuhan pun sampaikan, ya, ada rancangan jahat yang sedang mereka rancangkan dengan memasukkan itu, ya. Tetapi manusia akan terikat dengan itu. Karena, ya, apa-apa sekarang kan tergantung dengan sosial media. Mau jualan, pengembangan bisnis, apapun semua, ya. Jadi mereka membuat manusia terikat dengan jaringan internet. Dan setelah manusia terikat dengan jaringan itu, ya, mereka juga melakukan rancangan berikutnya. Jahat. Di waktu Tuhan berfirman, sekitar 2 hari lalu atau 3 hari lalu, ya, saya dibukakan, wow, karena handphone saja, ya, yang hanya 4G, radiasinya sudah merusak, ya. Saya ingat ada seorang yang dia komplain, dan itu ke bagian nuklir dia komplain, ya. Dikatakan, kenapa tidak diperiksa kalau sesungguhnya, ya, gadget itu radiasinya sangat merusak. Kenapa dikeluarkan? Nah, dan itu videonya sempat viral, ya. Itu masih 3G sama 4G loh, ya. Nah, yang sekarang ini apa? Mungkin ini yang 6G, ya. Angka 6-nya kembali dipakai. 4G saja sudah merusak, ya. Radiasinya sudah tidak pas. Saya saja sekarang pegang handphone nggak bisa. Ini saya mata pun terbengkalai, ya. Pegang handphone sebentar terasa dia, ya. Saya sampai berpikir apakah memang, karena kan saya selalu buka WA, ya. Karena pelayanan live streaming. Jadi saya banyak telepon atau apa. Nah, karena satu sisi ini rasanya tidak sakit dan tidak gatal, ya. Berbagai pendapat sudah saya lakukan, kompres air hangat apa segala macam. Tapi saya lihat dia bereaksi di saat handphone dekat, ya. Jadi makanya mohon maaf kalau saya tidak bersegera untuk membalas chat-chat WA saudara, apalagi teleponan. Saya batasi sekarang, ya. Berhubung jaringan pun susah, ya. Karena kalau saya teleponan lewat dari 5 menit terasa, ya. Makanya kalau saudara teleponan tolonglah punya perasaan juga. Karena seringkali saudara kalau teleponan sampai 1 jam, saudara aja yang bicara. Karena saya tidak akan matikan itu, karena tidak sopan kan. Tapi saya tidak diberikan waktu, ya, untuk jeda, ya. Kalau hanya mau minta doa silahkan. Tapi kalau untuk cerita panjang lebar, ya, sampai kemana-mana, sampai 1 jam, seringkali saya jadi pendengar jadinya, ya. Makanya kadang saya melihat nomor, ya. Berdosa juga jadinya sebenarnya. Saya lihat nomor, kalau ini nomor yang sering teleponan, satu contoh sampai panjang lebar, saya tidak akan angkat. Habis gimana di dalam, apalagi kondisi saya sekarang, ya. Nah, saya lagi mengurangi intens ke handphone, ya. Makanya WA itu pun harus saya buka dari laptop jadinya. Karena radiasi handphone lebih keras daripada radiasi laptop, ya. Nah, jadi ini yang sudah disetujui untuk masuk ke Indonesia. Herannya baru disetujui, tapi alatnya sudah lengkap, sudah ada di Tokopedia. Ada apa ini? Ya, kan orangnya baru datang toh ke Bali.
Tapi semua alatnya sudah lengkap dan sudah ada dijual di Tokopedia. Cepat banget. Ya seharusnya kan perkenalan dulu toh ya. Ini nggak ada perkenalan lagi, langsung to the point. Ya gimana nggak to the point? Karena mereka sudah memasang semuanya, pemancar-pemancarnya. Ya, makanya di sini kita harus berhikmat sebagai anak-anak Tuhan. Ada apa sih sebenarnya dunia ini sekarang? Kita benar-benar dipermainkan ini. Karena mereka mau merancangkan total kontrol kepada siapa seluruh umat manusia. Tetapi ini kalau kita hubungkan dengan apa yang tertulis sesuai, ya, orang tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Ya, tanda itu di mana? Kita tidak tahu seperti apa. Namun sejauh ini yang saya tahu di dahi dan di tangan itu yang kita terima dengan apa? Akal budi yang sehat dan tangan terbuka, ya. Jadi kita harus perhatikan, ya. Dan ini sedang dirancangkan untuk membuat chip, ya. Dan mereka akan menyampaikan kalau sesuatu yang baik yang akan mereka terapkan melalui pemasangan-pemasangan itu, ya. Bayangkan kalau chip itu dipasangkan di otak, jangankan di otak, di tangan saja, ya. Jangankan di tangan. Saudara pernah lihat nggak di luar negeri binatang-binatang yang dipasang tanda chip, ya? Mereka itu keberadaannya pun diketahui. Jadi mau binatang piaraannya hilang, mereka pasti bisa menemukan, ya. Nah, apakah saudara mau dipasangin seperti itu, ya? Apa hidup saudara mau dikontrol oleh manusia? Makanya jangan perkara-perkara BLT saja saudara sudah tunduk, ya. Masa iya sih nyawa saudara bisa dibeli hanya dengan rupiah? Tanpa saudara sadari semuanya itu membuat saudara terikat dalam sistem. Dan sebentar lagi sistem yang mereka terapkan apa? Tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Dan saudara pun ada keterikatan karena sulit lepas daripada itu, ya. Terbukti, ya. Sekarang kemarin itu banyak ya yang terikat, ya, yang sampai menerima, akhirnya efeknya muncul. Nah, besok gimana lagi? Ini rancangan apa lagi nih, ya? Penyakit dimunculkan lagi. Apa ini, ya? Jadi berhikmatlah dan bijaksanalah, lihat segala musim. Karena di saat engkau melihat segala musim, maka engkau akan memahami. Dan engkau akan tahu bila mana Tuhanmu akan datang. Bila mana Tuhan akan datang segera. Kita melihat segala apa yang sedang terjadi, ya. Nah, jadi dengarkan semua apa yang kami sampaikan. Karena apa yang kami sampaikan kepada saudara adalah apa yang berasal daripada Roh Kudus. Karena kami tidak akan menyampaikan apa yang berasal dari pemikiran kami. Karena kami takut akan Tuhan, ya. Kami takut akan Elohim. Karena tujuan hidup kami adalah apa? Kekekalan, ya. Jadi selagi kita masih diberikan waktu untuk bersua, ya, bertemu di dalam peribadatan ini, selagi si jaringan ini masih bisa, ya, dengarkan berulang-ulang. Karena sebenarnya kalau saudara sadari, ya, sudah semuanya aku beritahukan kepada saudara apa yang Elohim sampaikan, ya. Persatuan tubuh Hamasiah. Tuhan tidak mau yang satu dilakukan yang lain diabaikan. Jadi ingat, ya, akan saya ulang kembali. Sebutkan namanya yang kudus. Dia adalah Yahweh sebagai yang berkuasa. Dia adalah Yahusua sebagai anak manusia. Yang kedua, ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang ketiga, jauhkanlah dirimu dari binatang haram. Yang keempat, ya, nyatakan panggilanmu di dalam penerimaan karunia-karunia roh yang berbeda-beda, ya. Yang kelima, jadilah penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ini harus komplit, ya. Ini harus komplit di dalam apa? Di dalam persekutuan kita. Kalaupun di dalam gerejamu ada yang satu dilakukan yang lain jangan diabaikan.
kamu tetap kembali kepada firman. Karena yang 5 hal ini tertulis di dalam firman. Tetapi beberapa oknum-oknum atau denominasi gereja, ya, yang satu mereka lakukan, yang lain mereka abaikan. Jadi Tuhan tidak mau yang demikian. Jadi harus sempurna. Saya akan selalu mengingatkan saudara itu, ya. Nah, jangan langsung komplain, ya, jangan terlalu disusahkan. Kalau memang Tuhan sudah berfirman, ya sudah, ya. Nggak usah, kan di ayat ini tertulis ini, di ayat nanti saya sambung lagi, ya. Perkara binatang haramnya kan kemarin ayatnya masih tanggung toh. Saya akan lanjut lagi, ya. Nah, berhubung karena kemarin jaringan-jaringan susah, tapi itu saya akan bahas bukan pas di hari di Sabtu malam seperti ini, ya. Hah? Sekarang jaringan mantap katanya. Nah, itu akan saya bahas nanti di hari biasa, ya. Apa yang disampaikan di dalam 1 Timotius pasal keempat, karena itu senjata juga toh, ya. Apa yang disampaikan di dalam 1 apa 2 Korintus, ya, pasal yang ke-10, ya. Apa yang dimaksud dalam Roma 14, di mana lagi, ya. Apa yang dimaksud di dalam Kolose, Galatia, semua nanti akan saya bahas, ya. Karena ayat-ayat itu yang diangkat untuk menghalalkan binatang haram. Susah kali sih, untuk taat saja kan binatang haram. Sehat saudara, gak usah ngambil-ngambil dalih lah, ya. Kalau memang Tuhan sudah berfirman, ya, sudah lakukan, ya. Kalau Ibu Heni yang berkhotbah ujung-ujungnya tetap ke situ, ya memang tetap ke situ, ya. Oke. Jadi kenapa saya memberitahukan semuanya itu tadi tentang si pemancar-pemancar ini, tentang rancangan-rancangan mereka. Nah, di saat ini sudah diberlakukan di dalam dunia, maka kesusahan akan terjadi. Ya, kita akan memasuki masa kesusahan. Ya, percaya saudara. Ya, seluruh bumi ini akan dikuasai perkara makanan, minuman. Ya. Sekarang saya heran, air pun sudah diurusi, ya. Katanya kemarin itu perkara air, tujuannya apa? Menyucikan air katanya. Apa sih menyucikan air? Ketawa kita mendengarnya, ya. Menyucikan air. Ya, ada apa ini sebenarnya? Jadi saya ingat, ya, file yang ditemukan yang tahun 1500 itu, ya. Mereka merancangkan sesuatu yang jahat melalui makanan dan minuman, ya. Di kitab suci juga tertulis, ya, air akan terasa pahit sehingga yang meminumnya akan mati. Kalau hanya pahit bisa mati enggak? Tidak. Jadi kata pahit di sana itu berarti air diracuni. Jadi pahit itu berbicara racun. Bagaimana nanti cara mereka meracuni air? Makanya ini yang sebenarnya Tuhan perintahkan, hai engkau yang dari perkotaan keluar, ya. Karena otomatis mereka merancangkan kejahatan ini melalui air yang bagaimana, ya, air yang dibeli. Percaya saudara, makanya kalau di perkampungan masih air mengalir, air dari bawah, ya. Jadi kalau itu sudah dari depot air minum, dari pam segala macam mereka bisa kerjain, ya. Apa sih menyucikan air? Perkataannya juga menyucikan air. Kalau menyucikan hati, iya, ini menyucikan air, ya. Sesuatu yang salah ini saya katakan. Ini mereka sudah merancangkan segala yang jahat atas seluruh umat manusia, tetapi banyak umat manusia yang tidak mengetahui rancangan-rancangan ini. Bahkan masih berpangku tangan, ya, masih berlomba-lomba, ya, untuk meraih kesuksesan di dalam dunia tanpa manusia sadari. Ini kita sudah di ujung tanduk, ya. Ini kita sudah berada di masa penghujung. Jadi harus berhikmat, berhati-hati. Kenapa di masa susah itu dikatakan engkau yang dari Judea, ya, larilah, pergilah ke gunung-gunung, ya. Itu perintah, berarti ada janji di dalamnya. Ada janji di dalamnya. Kalau toh, ya, sama juga susahnya dengan orang yang masih tetap berada di Judea. Kenapa Tuhan perintahkan keluar dari Judea? Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kejahatan-kejahatan ini kelak di mana yang terlebih besar mereka rancangkan, ya. Perkotaan. Karena yang namanya di kota apa-apa dibeli. Beras pun beras apa? Beras-beras yang sudah di-pack, ya. Makanya saya tidak heran yang kena beras-beras bodong kemarin itu, yang beras palsu di mana? Di kota, di pedesaan ada enggak?
Karena di pedesaan itu mereka masih memakan besar beras hasil panen sendiri, ya. Sehingga di kota banyak kan orang-orang yang kena dengan beras palsu kemarin itu, yang diginiin bisa jadi kayak bola pingpong jadinya, ya. Nah, air minum juga saudara beli. Ini nanti mereka akan kerjakan juga. Walau dikatakan menyucikan air, nyucikan apa? Ya, penipuan namanya itu. Ya. Tetapi engkau anak-anak terang, engkau tidak akan tertipu, engkau tidak akan tertinggal. Makanya jangan bisnis-bisnis saja yang kau pikirkan di akhir zaman ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Tuhan sudah perintahkan, buat persiapanmu, mempersiapkan dirimu di saat tidak bisa membeli dan menjual, ya. Persiapkan untuk kelanjutan hidupmu. Bukan kita takut, bukan kita khawatir, tapi berhikmat, ya. Kemarin ada yang nelpon sama saya, Bu, kenapa sih harus ke pedesaan gitu? Ya supaya bisa bercocok tanam, saya bilang. Ya kan, apakah nggak cukup, Bu? Kita hanya tanam. Ini baru kemarin loh teleponannya. Nah, apa nggak cukup, Bu? Ya, kita tanam-tanam di depan rumah, kita bikin pot-pot seperti itu, ya. Karena kan kalau memang itu terjadi, ya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Saya langsung bilang, Bu, sepertinya Ibu mendengar dari satu pengajaran deh. Iya, katanya. Karena ada satu pengajaran mengatakan, ngapain kita takut? Jangan khawatir, katanya, ya. Sebab ketakutan itu tidak berasal daripada Tuhan. Ya, saya tidak menakut-nakuti saudara. Ini firman Tuhan, ya, menyampaikan kepada saudara untuk berhikmat, ya. Sama seperti orang yang kena banjir itu, ya. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia mengharapkan Tuhan menyelamatkan dia. Tetapi berbagai cara Tuhan lakukan untuk menyelamatkan, tetap juga melalui manusia toh. Bukannya dia langsung datang turun menyelamatkan, ya. Dia mengirimkan tim SAR, ya. Dia mengirimkan balok entah apa untuk menolong dia, tetapi dia tetap menunggu Tuhan, ya. Akhirnya apa? Dia pun hanyut, ya. Di saat di penghakiman dia menuntut Tuhan. Tuhan katakan, saya kan sudah kirimkan. Jadi sama itu dengan hari ini, ya. Tuhan sudah berfirman kepada saudara, mari keluar dari perkotaan, ya. Lakukan segala sesuatu untuk menunjang hidupmu kelak, supaya engkau tidak terlalu susah di zaman kesusahan itu, sekalipun engkau akan menghadapinya. Apa iya nanti saudara tuntut Tuhan, saya bikin polybag, saya bikin pot, kenapa engkau tidak menumbuhkannya? Padahal engkau kan berfirman, jangan takut, jangan khawatir, ya. Bodoh juga orang yang maju dalam menghadapi malapetaka, ya. Nah, makanya berhikmat dari sekarang. Jadi pesan-pesan seperti ini sebenarnya memberikan hikmat kepada saudara, supaya saudara itu peka, ya. Karena ada satu pengajaran, ya. Satu pengajaran menyampaikan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita akan laskar-laskar Hamasyah, katanya gitu, ya. Jadi kita harus maju dan berjuang, berperang. Aduh, gimana kalau semua mereka sudah memakai tanda bilangan, mau makan apa? Katanya tanam di polybag langsung tumbuh, baru nanti itu dicabut tumbuh lagi. Mana ada seperti itu, ya. Memang aneh-aneh sekarang hamba Tuhan. Makanya hambaku menyakiti hatiku, kata Tuhan, ya. Jadi ingat, masa kesusahan sudah di depan mata. Oke, sekarang kita dengarkan, ya. Apa yang Tuhan sampaikan menjelang masa kesusahan itu? Tuhan berfirman, sanggupkah manusia menjadi kekasihku di masa kesusahan itu? Tahu nggak artinya apa? Kekasih Tuhan itu adalah mereka yang tidak pernah khawatir akan segala hidup. Mereka yang selalu memiliki damai sejahtera, ya. Mereka yang selalu memiliki hati berpaut dan berpadanan kepada Elohim, ya. Tuhan bertanya, Tuhan menyampaikan, ya. Elohim menyampaikan, sanggupkah manusia menjadi kekasihku di masa kesusahan itu?
Artinya, sanggupkah engkau bertahan tetap memuji dan menyembah Tuhan di masa kesusahan itu? Bisakah engkau berjuang menjadi kekasihnya di masa kesusahan itu? Karena banyak orang saking susahnya masa itu, mereka pun tunduk kepada sistem, tunduk kepada bilangan, mereka menyerah, ya. Kemudian Tuhan katakan, bagaikan sungai yang kering, kerinduanku atasmu sampai hari ini. Bayangkan sungai yang kering. Begitu Tuhan berfirman, kerinduannya akan hati manusia di zaman ini. Saya berpikir, aduh, bagaimana sebenarnya hati manusia ini? Ya, seperti apa hati manusia yang sulit kalikah datang kepada Tuhan di zaman ini? Merindukan hatimu yang berseru-seru di dalamku. Jadi bagaikan sungai yang kering, ya, kerinduan Tuhan atas kita sampai hari ini, dan kerinduan hati Tuhan untuk hati kita yang berseru-seru di dalam Tuhan. Bagaikan sungai yang berhenti mengalir, begitupun hatimu yang engkau berikan bagiku. Tahu kan sungai yang berhenti mengalir, stop, ya, berhenti. Seperti itulah hati manusia tadinya mengalir. Di saat cinta mula-mula, dia datang kepada Tuhan. Tetapi lama kelamaan dia mengalami penderitaan, kesusahan di saat mengikut Tuhan. Dia pun berhenti. Airnya pun tidak ada, kering, habis. Ya. Bagaikan surat yang tidak sampai. Elohim memang penuh dengan perumpamaan, ya. Bagaikan surat yang tidak sampai, begitupun firmanku engkau buat bagimu, yang sesungguhnya aku mengirimkan pesan bagimu, supaya aku mendapati engkau bersiap-siap di hari yang kutuliskan bagimu. Kenapa dikatakan bagaikan surat yang tidak sampai? Kalau satu contoh, ada saya mengirim pesan, ya, tolong tunggu saya nanti di pinggir sungai jam 3. Saya kasih surat ini. Nah, di saat saya kasih surat itu, tetapi surat ini tidak sampai, maka orang itu pun tidak akan datang. Ya. Nah, begitu juga firman Elohim diperbuat oleh manusia. Ya. Bahkan sekalipun telah mendengarkan, mereka tidak menggenapinya. Ya. Tuhan telah berfirman, ya, aku akan datang. Tetapi manusia tidak datang menghampirinya, sehingga apa? Tertinggal, ya. Bagaikan surat yang tidak sampai, begitupun firmanku engkau buat bagimu, yang sesungguhnya aku mengirimkan pesan bagimu, supaya aku mendapati engkau bersiap-siap di hari yang kutuliskan bagimu. Jadi sesungguhnya pesan Tuhan, kumandang-kumandang yang diberikan itu, ya, hanya untuk apa? Memperingatkan kita supaya kita bersiap-siap di saat hari kedatangannya. Maka aku pun berduka di saat aku menjemputmu. Engkau pun belum mempersiapkan hatimu sampai hari itu. Akankah aku menunggumu saat hari itu telah tiba di hadapanmu? Juga, apakah aku akan membawamu dengan ketidaksiapanmu? Coba, apakah Tuhan akan membawa kita? Atau apakah Tuhan akan menunggu kita di saat Dia sudah datang kita belum siap? Tidak. Ya, karena Dia telah memberitahukan pemberitahuan sebelumnya. Jadi supaya kita hendak bersiap-siap dan berjaga-jaga. Jadi di saat Dia datang, kita didapatinya telah bersiap-siap, ya. Dengarkanlah, hari itu sungguh seluruh bumi akan melihat kebangkitan orang-orang kudus, ya, sesuai, ya, dengan yang tertulis, ya. Perjamuanku sudah tiba, hanya orang-orang yang bersiap-siaplah yang kubawa bersama-sama denganku. Sekali lagi, perjamuanku sudah tiba, hanya orang-orang yang bersiap-siaplah yang kubawa bersama-sama denganku. Sungguh aku berfirman bagimu,
Juga aku memberikanmu peringatan, supaya aku mendapati engkau turut dalam hitungan orang-orang yang kudus, menyongsong hari yang kuberitahukan bagimu. Juga aku melihatmu bersinar, menyinari kegelapan yang memenuhi bumi. Aku juga mendapati engkau tunduk akan segala firman-Ku. Jadi ingat saudara terkasih, Dia hanya berdiam di dalam setiap jiwa yang tunduk akan firman-Nya, ya. Jadi persiapkan hidupmu, karena di saat Elohim datang, engkau tidak bersiap-siap, maka engkau akan ditinggalkannya. Karena Dia telah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada kita semua, ya. Jadilah hamba yang diinginkan oleh-Nya, yang memiliki hati yang penuh sukacita, yang memiliki hati yang selalu bersiap-siap dan berjaga-jaga. Jadilah hamba yang tidak akan pernah menyakiti hatinya, ya. Seperti apa hamba yang Elohim inginkan? Mari kita buka dari 1 Petrus pasal yang pertama. Satu Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 22 sampai 25, ya. Jadi perikopnya itu memperingati kita, memperingatkan kita supaya kita tidak menjadi hamba yang menyakiti hati Elohim, ya. Ayat 22. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 22. Ia tidak berbuat dosa. Siapa ia di sini? Ya, ia di sini adalah anak manusia. Suruh. Ia tidak berbuat dosa. Ya. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi hamba yang Tuhan mau tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya, ya. Apa banyak hamba yang memiliki tipu dalam mulutnya? Banyak sekali, ya. Banyak sekali hamba-hamba yang dikatakan sebagai hamba Elohim, namun masih banyak tipu dalam mulutnya, ya. Ayat 23, seperti apa lagi yang Tuhan mau sebagai hambanya? Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, Yahusua HaMasyiah, ia di sini adalah Yahusua HaMasyiah, anak manusia itu. Dia adalah teladan bagi setiap umat manusia, sebagai contoh bagi kita, ya. Karena Dia datang ke dalam bumi, Dia menyatakan diri sebagai anak manusia, ya. Dia taat akan seluruh firman Tuhan. Dia merendahkan hati, ya. Dan Dia tidak berbuat dosa, tidak ada tipu dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Inilah kasih yang Tuhan ajarkan bagi kita, ya. Bahkan berdoa kepada orang yang membenci kita, berdoa kepada orang yang menganiaya kita, ya. Ingat waktu Dia disalibkan, apa yang Dia katakan di kayu salib, ya. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya. Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Apa Tuhan tidak berkuasa? Apa dunia ini tidak bisa sekejap di dalam genggaman tangannya? Bisa. Tetapi waktu ia menderita, mulai daripada Dia dibawa oleh prajurit-prajurit Roma, ya.
sampai ke penyaliban, dia menderita. Tetapi apakah dia mengancam, awas ya, aku Tuhan, nanti kalian bisa kuremukkan? Tidak. Ya. Dia tidak mengancam di saat ia menderita, tetapi ia menyerahkannya kepada dia. Apa yang diserahkan kepada Tuhan? Ya. Segala penderitaannya, ya. Bahkan orang-orang menganiaya dia, ya. Elohim serahkan kepada anak manusia, serahkan kepada Elohim, ya. Tetapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini berbicara pengorbanan. Hamba yang Tuhan mau, yang Elohim mau, adalah hamba yang benar-benar rela Mazmur 28. Tuhan perisaiku. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mazmur 29. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Mazmur 30. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan,
Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap, telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Mazmur 31. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan.
Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung pada-Mu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mana Sorgawi.